Selamat datang. Pada sesi kali ini, saya akan membahas mengenai bubble sort. Proses yang paling sering dilakukan dalam mengolah data adalah mengurutkan data. Performansi pengurutan data akan sangat menentukan performansi sistem. Di luar sana, banyak sekali algoritma untuk mengurutkan data. Oleh sebab itu, kita harus memahami keunggulan dan kelemahan dari masing-masing algoritma. Untuk kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai salah satu algoritma, yaitu bubble sort. Bubble sort, apabila kita terjemahkan, berarti pengurutan gelembung. Bubble sort berangkat dari ide bagaimana gelembung air akan mengapung hingga ke atas. Dalam bubble sort, tabel akan diurut membesar, di mana elemen bernilai kecil akan dicoba untuk diapungkan melalui pertukaran dengan elemen di atasnya. Bubble sort sangat bergantung kepada jumlah elemen. Proses bubble sort dilakukan sebanyak jumlah elemen dikurang satu tahapan, di mana masing-masing tahapan kita sebut sebagai satu pas. Berikut kita coba ilustrasikan bagaimana bubble sort bekerja. Di sini kita lihat ada 6 buah elemen, yaitu 25, 30, 10, 60, 35, dan 12. Pada saat pas pertama, kita ambil elemen terakhir, yaitu elemen ke-6, dilambangkan dengan K sama dengan 6. Pada K sama dengan 6, elemen ke-6 atau elemen terakhir akan dibandingkan dengan elemen di atasnya, yaitu elemen ke-5. Elemen ke-6 akan berkata kepada elemen ke-5, "Oh, aku lebih kecil, ayo tukar posisi." Maka terjadilah pertukaran posisi antara elemen ke-6 dan elemen ke-5, sehingga elemen ke-6 yaitu 12 menempati posisi elemen ke-5. Lalu kemudian, pada pas ke K sama dengan 5, kita ambil elemen pada posisi ke-5, dan elemen posisi ke-5 akan dibandingkan dengan elemen posisi ke-4. Berarti 12 akan berkata kepada 60, "Aku lebih kecil, ayo tukar posisi." Setelah pertukaran posisi terjadi, maka 12 akan berada di posisi keempat. Berikutnya, kita ambil elemen keempat. Elemen keempatnya adalah 12. 12 akan dibandingkan dengan elemen di atasnya, yaitu elemen ketiga, yaitu 10. Karena 10 lebih kecil daripada 12, maka 12 akan tetap berada di elemen keempat. Dan yang akan diproses berikutnya adalah elemen ketiga. Pada pas 1 K sama dengan 3, kita ambil elemen ketiga yaitu 10. Elemen ketiga akan dibandingkan dengan elemen kedua yaitu 30. Karena 10 lebih kecil daripada 30, maka dilakukan pertukaran antara 10 dengan 30. Sehingga setelah itu, 10 akan berada pada posisi kedua. Pada pas 1 K sama dengan 2, kita ambil elemen kedua, yaitu 10, dibandingkan dengan elemen di atasnya, yaitu 25. Karena 10 lebih kecil dari 25, maka terjadi pertukaran. Setelah pertukaran, 10 sebagai elemen terkecil dalam array telah menempati awal array. Saat ini, elemen terkecil array, yaitu 10, telah menempati posisi pertama. Sehingga dimulailah pas kedua. Posisi pertama yang sudah ditempati oleh elemen terkecil tidak diganggu-gugat lagi pada pas kedua. Pengolahan pas kedua mengolah nilai dari elemen array kedua sampai elemen array terakhir. Dimulai dari elemen array terakhir. Nantinya, di antara elemen kedua sampai terakhir, dipilih elemen terkecil dan elemen terkecil akan menempati posisi kedua. Demikian seterusnya.
Bila diilustrasikan secara lengkap, pas sama dengan 1 terjadi sebagai berikut. Dari posisi awal array, dilakukan pertukaran antara elemen terakhir array, yaitu elemen ke-6 dengan elemen ke-5. Hal ini terjadi karena elemen ke-6, yaitu 12, lebih kecil daripada elemen ke-5, yaitu 35. Di akhir K sama dengan 6, elemen ke-5 berisi 12, elemen ke-6 berisi 35. Pada K sama dengan 5, kita mengolah elemen ke-5 yang dipertukarkan dengan elemen ke-4 karena elemen ke-5 lebih kecil daripada elemen ke-4. Pada K sama dengan 4, kita mengolah elemen ke-4 namun tidak terjadi pertukaran karena elemen ke-4 sudah lebih besar daripada elemen ketiga. Pada K sama dengan 3, kita mengolah elemen ketiga yang dipertukarkan dengan elemen kedua. Kemudian pada K sama dengan 2, kita pertukarkan elemen kedua dengan elemen ke-1, sehingga elemen ke-1 berisi elemen terkecil dari array. Pada posisi ini, pas sama dengan 1 selesai. Lalu kita lanjutkan dengan pas sama dengan 2, diawali dari posisi array terakhir hingga posisi array kedua, namun tidak melibatkan posisi array ke-1 karena posisi array ke-1 telah selesai diolah. Hal yang sama juga terjadi, di sini terjadi pertukaran, di sini tidak terjadi pertukaran, di sini terjadi pertukaran, lalu pada posisi ini juga terjadi pertukaran, sehingga 12 sebagai elemen terkecil di antara elemen kedua sampai ke-6 menempati posisi elemen kedua. Pada posisi ini, elemen ke-1 dan kedua telah menempati posisinya, sehingga pada pengolahan berikutnya, pengolahan hanya melibatkan elemen ketiga hingga ke-6, dan seterusnya. Pada slide berikut ditampilkan ilustrasi kondisi akhir setelah masing-masing pas. Pada pas sama dengan 1, 10 sebagai elemen terkecil telah menempati indeks ke-1. Pada pas sama dengan 2, indeks kedua telah berisi elemen terkecil berikutnya. Pada pas sama dengan 3, indeks ketiga telah berisi elemen terkecil berikutnya. Terus hingga pas sama dengan 5, dan tersisa elemen terakhir yaitu elemen ke-6 yang sudah tidak perlu diolah lagi dan sudah dapat dipastikan merupakan elemen terbesar dalam array. Mari kita pelajari algoritma bubble sort. Untuk keperluan algoritma ini, kita definisikan T bertipe tab integer. Tab integer adalah sebuah array yang mampu menampung integer sebanyak nmax. Untuk saat ini kita set nmax-nya bernilai 100. Lalu kita definisikan n bertipe integer. N adalah jumlah indeks efektif maksimum dari tabel yang terdefinisi dengan nilai n lebih besar daripada 0 dan kurang dari sama dengan nmax. Mari kita perhatikan algoritma bubble sort berikut. Ini adalah algoritma bubble sort sebelum dioptimasi, atau kita sebut sebagai algoritma versi asli. Algoritma ini menggunakan kamus global yang kita definisikan sebelumnya, ditambah dengan kamus-kamus lokal sebagai berikut, yaitu IK untuk indeks traversal table, pass sebagai tahapan pengurutan, lalu temp sebagai tempat penyimpanan sementara saat kita menukar dua buah bilangan. Algoritma ini diawali dengan pernyataan if n lebih dari 1 then. Hal ini untuk lebih mengefisienkan algoritma ini. Kenapa? Karena pada posisi n kurang dari sama dengan 1, tidak ada kebutuhan untuk mengurutkan. Lalu berikutnya, ada pernyataan pass traversal dari 1 hingga n-1. Di sini kita akan melakukan traversal dengan menggunakan variabel pass dimulai dari 1 sampai n-1. Range ini berangkat dari jumlah elemen dalam array. Kita ketahui bahwa jumlah elemen dalam array adalah n. Tapi kita hanya melakukan pass traversal dari 1 hingga n-1. Mengapa? Karena pada posisi n hanya tersisa satu elemen yang tidak perlu lagi mengalami pengurutan. Lalu pernyataan berikutnya adalah k traversal n hingga pass plus 1. Ini adalah traversal yang dilakukan untuk setiap nilai pas. Tapi traversalnya dilakukan secara terbalik, dimulai dari elemen paling bawah yaitu n, sampai pass plus 1. Mengapa sampai pass plus 1, bukan pass? Karena pada posisi pass,
Posisi ini akan digunakan untuk tempat penyimpanan elemen terkecil hasil pengurutan. Sehingga pengurutannya hanya dilakukan sampai n hingga pas plus 1. Lalu berikutnya ada pernyataan if TK kurang dari TK-1 then. Di sini kita melihat apakah elemen array yang di bawah, yaitu TK, lebih kecil dari elemen yang di atasnya, yaitu TK-1. Apabila elemen yang di bawah lebih kecil dari elemen di atasnya, maka dilakukan pertukaran. Namun, apabila TK atau elemen yang di bawah lebih besar dari elemen di atasnya, kita tidak perlu melakukan pertukaran dan akan mengolah elemen yang di atasnya. Untuk pertukaran, kita menggunakan algoritma pertukaran standar sebagai berikut, yaitu kita taruh nilai TK ke dalam temp, lalu nilai TK-1 kita masukkan ke dalam TK, lalu nilai TK-1 diisi dari nilai yang disimpan di dalam temp. Algoritma ini adalah algoritma yang sangat sederhana dan mudah untuk dipahami. Kita lihat kembali ilustrasi bubble sort yang pernah kita tampilkan pada beberapa slide sebelumnya. Di sini ditampilkan kondisi akhir pada setiap masing-masing pas. Apabila kita perhatikan, pada posisi pas sama dengan 2, sebenarnya semua elemen sudah terurut. Demikian juga pada pas sama dengan 3, pas sama dengan 4, dan pas sama dengan 5. Artinya, sebenarnya sejak pas sama dengan 2, kita sudah tidak perlu lagi melakukan pengurutan. Namun apabila kita menggunakan algoritma bubble sort versi asli, kita akan tetap melakukan pengecekan apakah 60 lebih kecil dari 35, apakah 35 lebih kecil dari 30, dan seterusnya. Yang tentu saja ini akan menjadi beban komputasi. Disinilah muncul kebutuhan untuk melakukan optimasi terhadap algoritma bubble sort. Algoritma bubble sort versi asli sangat mudah diingat karena prinsipnya yang alamiah. Namun di sini kita akan coba melakukan optimasi terhadap algoritma bubble sort, yaitu proses dapat dihentikan jika tidak terjadi pertukaran. Kita akan melakukannya dengan memanfaatkan variabel boolean. Untuk selanjutnya, pada kuliah-kuliah berikutnya, kita tidak akan pernah menggunakan bubble sort yang versi asli, tapi akan menggunakan bubble sort versi yang sudah dioptimasi. Berikut ini ditampilkan algoritma bubble sort versi optimum. Saya hanya akan menjelaskan perbedaannya dengan algoritma bubble sort versi asli yang sudah dijelaskan sebelumnya. Perbedaan pertama terletak pada kamus lokal di mana kita menambahkan sebuah variabel tukar bertipe boolean. Variabel ini akan bernilai true jika dalam satu pas ada pertukaran dan akan bernilai false jika dalam satu pas tidak terjadi pertukaran sama sekali. Apabila pada proses pengurutan terjadi satu pas yang tidak ada pertukaran sama sekali, hal itu berarti bahwa seluruh elemen array telah terurut, sehingga kita dapat menghentikan proses pengurutan saat itu juga. Sebelum pengulangan, kita set variabel tukar dengan true. Hal ini bertujuan agar kondisi mengulang yang terdapat di dalam kalang while masih terpenuhi. Karena jika kita set tukar dengan false, maka kondisi mengulang menjadi tidak terpenuhi dan while do akan menjadi aksi kosong. Perbedaan kedua terletak pada jenis pengulangan yang digunakan. Pada algoritma bubble sort versi asli, kita menggunakan traversal, sedangkan di sini kita menggunakan while do. Mengapa? Apabila menggunakan traversal, maka jumlah pengulangan yang dilakukan wajib sebanyak n-1 kali. Sedangkan pada while do, jumlah pengulangan akan ditentukan oleh kondisi mengulang. Artinya, apabila kondisi mengulang tidak tercapai, maka pengulangan dapat segera dihentikan saat itu juga. Di sini kita menggunakan dua buah kondisi mengulang, yaitu pas kurang dari sama dengan n-1 dan tukar. Pas kurang dari sama dengan n-1 untuk menjaga bahwa jumlah pas yang dilakukan tidak lebih dari n-1 kali. Namun kondisi kedua yaitu tukar
dapat mengakibatkan pengulangan ini berhenti sebelum n-1 kali jika kondisi tukar tidak tercapai, yaitu tukar bernilai false. Di sini, pada awal pengulangan, kita set tukar bernilai false. Nilai tukar bernilai false artinya saat ini di dalam pas belum terjadi pertukaran sama sekali. Apabila terjadi satu kali pertukaran saja, maka nilai variabel tukar akan diset dengan true. Lalu berikutnya, kita lakukan traversal dari n sampai pas plus 1 sama seperti di algoritma bubble sort versi asli. Lalu kita lakukan pertukaran jika nilai bubble yang di bawah lebih kecil dari nilai bubble yang di atas. Jadi kita menukar nilai yang di bawah dengan nilai yang di atas. Tapi selain menukar, di sini kita tambahkan sebuah statement yaitu tukar sama dengan true. Hal ini menandakan bahwa telah terjadi pertukaran di dalam pas yang kita lakukan. Apabila terjadi minimal satu kali pertukaran di dalam pas yang kita lakukan, maka kondisi tukar ini masih terpenuhi, dan pas masih kurang dari sama dengan n-1, maka kita akan melakukan sekali lagi pengulangan. Apabila tidak terjadi pertukaran sama sekali, maka tukar akan bernilai false, dan berakibat kondisi mengulang tidak lagi terpenuhi sehingga kita keluar dari kalang while. Nah, karena kita menggunakan while do, maka kita perlu menambahkan sebuah pernyataan yaitu pas sama dengan pas ditambah 1 untuk memastikan bahwa nilai pas naik seiring dengan jumlah pengulangan yang dilakukan. Dan akan dicek apakah nilai pas ini masih kurang dari sama dengan n-1. Demikianlah penjelasan tentang algoritma bubble sort versi optimum, di mana dengan algoritma ini kita tidak perlu melakukan pengulangan sebanyak n-1 kali. Apabila pada kondisi misalnya pada ilustrasi sebelumnya pada pas sama dengan 2 sudah tidak terjadi pertukaran sama sekali, maka algoritma bubble sort ini dapat langsung dihentikan saat itu juga. Sehingga algoritma bubble sort versi optimum dapat berkinerja lebih baik daripada algoritma bubble sort versi asli. Itu sebabnya untuk perkuliahan selanjutnya kita akan menggunakan algoritma bubble sort yang versi optimum. Demikian penjelasan saya mengenai algoritma bubble sort. Semoga dapat dipahami dan selamat belajar. Terima kasih.